Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Anak-anak sekalian, Alhamdulillah segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini Bapak membuat suatu video yang pendek, video yang singkat, yang akan membahas tentang materi kita di pertemuan ini adalah yaitu tentang sikap terpuji. Sikap terpuji itu apa? Kalau dalam bahasa biasanya kita dengar dengan akhlakul karimah, sikap yang mulia, sikap yang tinggi. Jadi sikap yang insya Allah menjadikan kita, posisi kita akan menjadi tinggi, lebih tinggi dibandingkan yang tidak memiliki sikap terpuji. Dan insya Allah hari ini kita akan membahas tentang sikap terpuji gemar membaca. Sebagai umat Islam, anak sekalian, tentu segala sesuatu yang kita perbuat, tentu segala sesuatu yang kita laksanakan ini adalah sesuatu yang harus ada, sesuatu yang harus memang dianjurkan dari Islam itu sendiri atau melalui Nabi Muhammad SAW. Apakah ada Pak dalil yang berkaitan dengan membaca? Wah, kalau ditanya ada, pasti banyak sekali dalil yang berkaitan dengan membaca. Tapi insya Allah untuk kali ini, materi kali ini tentang rajin membaca, kita akan membahas satu surat, di mana surat ini adalah surat yang pertama turun. Surat yang pertama Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad. Ya, betul sekali anak sekalian sudah menebaknya dengan baik, yaitu surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq ini adalah surat ke-91. Betul atau tidak? Salah Pak. Wah, gitu tuh. Mantap, masih konsentrasi. Surat ke-96. Nah, surat ke-96 dan surat ini 5 ayat yang pertama kali diturunkan. Ayat ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Yuk kita buka surat Al-Alaq, surat ke-96, ayat 1 sampai ayat 5. Yuk kita akan baca bersama-sama ya. Boleh perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Nah, ini dia 5 ayat dari surat Al-Alaq yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau anak-anak perhatikan, lihat di ayat pertama di sini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra. Perintah pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, artinya perintah pertama yang Allah wajibkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad adalah Iqra, yaitu membaca. Apa yang harus kita baca? Yang pertama, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah apa yang telah Allah ciptakan. Jadi, kita lihat pohon, kita baca nih pohon. Bagaimana Pak cara membaca pohon? Emang ada tulisannya pohon? Cara membaca pohon adalah perhatikan. Pohon hidup di tanah. Tanah ini, tanah yang kita ada di sini, apa sih yang ada di dalam tanah? Ada akarnya masuk ke dalam, kemudian akar ini mencari air untuk menghidupi pohon tersebut, dan daunnya ini kemudian berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Karena daun ini akan menjadikan makanan-makanan untuk tubuhnya sendiri. Kemudian kenapa sih daunnya itu rindang? Kenapa sih rantingnya itu banyak? Kenapa tuh daun itu sudah kering? Itu namanya kita membaca apa yang telah Allah ciptakan. Jadi yang pertama yang harus kita baca adalah baca semua Allah yang ciptakan. Contoh, kita membaca diri kita sendiri, artinya kita membaca apa yang telah Allah ciptakan. Bagaimana Pak cara membaca diri kita sendiri? Yang pertama, lihat saja dulu. Contoh mudahnya, kita lihat mata, kita lihat telinga. Kita memiliki 2 telinga, fungsinya apa? Yang pertama adalah untuk mendengar, betul? Masa ada nggak telinga ini yang digunakan untuk melihat? Pernah begini-begini untuk melihat HP? Enggak kan?
Jadi telinga itu pertama adalah untuk mendengar, kedua untuk mendengarkan atau untuk mengetahui di mana arah suara tersebut. Itu kita membaca. Terus bagaimana Pak fungsinya? Fungsinya seperti itu. Terus bagaimana cara menggunakannya? Menggunakannya dengan menggunakan mendengarkan sesuatu yang baik. Pak, bagaimana cara kita mempergunakan ini untuk beribadah? Ya caranya dengan kita mendengarkan Al-Quran. Semua yang kita lihat, semua yang ada di dunia ini bisa kita baca. Tapi anak-anak sekalian, sebagai kita, anak-anak sebagai siswa dan Bapak sebagai guru, maka yang harus kita baca, selain dari itu semua, selain dari Al-Quran itu wajib kita baca, hadis kita baca, kemudian para ulama fatwanya kita baca. Kita juga harus membaca buku. Apa bukunya? Terserah anak-anak sekalian. Yang penting bukunya itu yang bisa memasukkan keilmuan-keilmuan yang baik ke dalam otak kita. Bukunya adalah yang bisa memberikan wawasan-wawasan yang baik kepada kita. Ya, jadi intinya adalah untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, maka kita harus gemar untuk membaca. Apakah anak-anak sekalian setiap hari membaca buku? Atau anak-anak sekalian membaca bukunya 2 buku? Atau 3 buku? Atau 4 buku? Atau tidak sama sekali membaca buku? Ini adalah menjadi gambaran kita ini termasuk umat Nabi Muhammad atau tidak. Jadi intinya adalah yang pertama, kita harus rajin membaca. Kedua, bacanya itu harus bacaan. Contoh, pertama kita harus baca Al-Quran. Kedua, baca tentang ilmu hadis, tentang hadis. Kemudian yang ketiga, ilmu yang tentang wawasan apa saja yang bisa menjadikan wawasan kita luas, ya. Itu. Jadi anak-anak sekalian, Bapak wajibkan kepada anak-anak sekalian, Bapak himbau kepada anak sekalian untuk sering membaca buku. Kenapa harus membaca buku? Karena kita sebagai umat Islam, Allah telah memberikan perintah kepada Nabi Muhammad dan kita, yaitu untuk gemar membaca buku. Pak, manfaatnya apa? Manfaatnya adalah ketika kita membaca buku, kita akan memperoleh keilmuan-keilmuan yang sangat tinggi. Setelah itu, kita akan memahami sesuatu dengan mudah. Jadi, intinya adalah ketika kita membaca buku, itu akan membuat kita mudah untuk memahami sesuatu dan akan membuat otak kita ini menjadi encer. Bahasanya encer itu artinya akan mudah sekali menyerap keilmuan-keilmuan gitu. Kalau otak kita sering digunakan untuk membaca, otak ini sering digunakan untuk tilawah, insya Allah apapun yang masuk dalam diri kita, apapun yang terdengar, apapun yang terlihat, apapun yang terbaui, apapun yang kita omongkan, itu akan mudah sekali masuk ke otak kita gitu ya. Jadi untuk menstimulasi otak kita, seringlah anak-anak sekalian untuk membaca. Dan anak sekalian, itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan di kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan insya Allah di pertemuan-pertemuan selanjutnya di sekolah kita, mudah-mudahan saja secepatnya kita bisa berkumpul, secepatnya kita bisa offline, sehingga video tidak harus buat video yang singkat seperti ini gitu ya. Jadi nanti kita akan belajar secara agak lama gitu ya. Jadi pemahaman-pemahaman pun kita akan dapat pahami dengan baik. Terima kasih anak sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.